Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian terakhir kita sudah semakin memahami dan semakin mengerti apa yang kita ingat tentang Allah ketika di dalam sholat kita pada saat kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin. Bagi kita, walau hanya pada kalimat Maliki Yaumiddin, tidak boleh tidak ingat kepada Allah, karena itu adalah hakikat sholat kita. Kita pastikan bahwa ketika mengucapkan kalimat itu kita ingat kepada Allah. Termasuk juga pada kalimat-kalimat sebelumnya yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Dan kita pun sudah memahami, mengerti, dan dapat memastikan apa yang kita ingat tentang Allah pada waktu itu. Apa yang kita ingat tentang Allah pada waktu kita mengucapkan kalimat Maliki Yaumiddin tersebut, yaitu ketika itu kita mesti mengagung-agungkan Allah dengan mengatakan munajat kepadanya bahwa Dialah yang Maha menguasai hari pembalasan. Jadi pastikan kita ingat. Kemudian yang kita ingat ketika itu tentang Allah adalah mengagung-agungkannya dengan kalimat munajat Maliki Yaumiddin, yang di dalam diri kita mengatakan kepada Allah, Engkaulah yang Maha menguasai hari pembalasan. Semestinya pada subuh yang berbahagia ini kita akan lanjutkan lagi materi munajat berikutnya. Tapi pada subuh yang berbahagia ini, dari kemarin-kemarin banyak terkumpul pertanyaan-pertanyaan dari jamaah kita, terutama dari majelis-majelis kita yang lain, yang ini saya pikir penting juga disampaikan kepada kita. Tadi malam persisnya ada satu pertanyaan dari jamaah kita. Bolehkah kita mengulang-ulang sholat yang sama dengan niat meraih keutamaan dari pengulangan sholat tersebut? Maka kita jawab tadi malam, kalau ada keutamaan yang mau diambil lagi boleh, tapi kalau tidak, jangan. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sholat sunnah diantaranya misalnya kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha di satu masjid, jamaahnya paling sekitar 300-an orang misalnya, atau 400-an orang katakan lebih misalnya. Lalu kita mendengar berita bahwa di satu tempat itu dengan waktu yang berbeda dilaksanakan lagi sholat yang serupa. Kita dibolehkan sholat lagi di tempat itu jika jamaah di tempat itu lebih banyak dari tempat yang pertama. Sholat di tempat pertama dimulai jam 7 misalnya, jamaahnya 300-an lebih. Di tempat yang lain kita dapat pengumuman sholatnya dimulai 7.30 misalnya. Selesai dari sini sampai khutbahnya, lalu kita ke tempat yang kedua,
yang jamaahnya bisa jadi ribuan. Misalnya ke halaman masjid raya atau ke lapangan terbuka yang dilakukan ribuan orang, maka dibolehkan kita melaksanakannya kembali dengan niat mengambil keutamaan jamaah yang lebih banyak. Itu lebih baik, itu lebih utama. Maka diperbolehkan kita mengulang sholat itu kembali. Itu kalau contohnya sholat sunnah. Kalau sholat fardu, misalnya sholat fardu kifayah, kita sudah ikut sholat di rumah ahli musibah yang menyolatkan karena di rumah sempit, keluarga saja paling 15 orang, paling 20 orang. Tapi jenazah akan disolatkan kembali di masjid, dan ketika di masjid dilakukan oleh orang yang lebih banyak lagi, maka kita pun diperbolehkan untuk ikut lagi melaksanakan sholat berjamaah fardu kifayah yang kedua kali itu dengan niat mengambil keutamaan jamaahnya yang lebih ramai, jamaahnya yang lebih banyak. Itu diperbolehkan, sah, dan kita mendapatkan manfaat dari niat mengambil keutamaan yang lebih besar. Kalau sholat fardu juga diperbolehkan. Misalnya, bahkan ini sering disebut dengan sedekah pahala berjamaah namanya. Kita sudah selesai misalnya sholat maghrib kan fardu di masjid kita. Ketika kita sedang berzikir, ada orang masuk, berarti dia ketinggalan, tidak ikut berjamaah sampai selesai. Dia mau berjamaah sama orang lain, tidak ada yang dilihatnya lagi sholat. Akhirnya menurut kita dia akan sholat sendiri. Maka kita boleh menawarkan kepadanya agar kita menjadi makmumnya, supaya dia menjadi dapatkan sholat berjamaah. Kita tidak lagi mendapat pahala berjamaah karena yang lebih besar sudah kita kerjakan, tapi kita mendapatkan pahala sedekah, pahala berjamaah. Karena orang yang bersangkutan semestinya dia sholat sendirian, akhirnya dia mendapatkan pahala berjamaah 27 kali lipat. Itu dibolehkan, itu dibenarkan. Bahkan jika niatnya mengambil keutamaan, maka itu tuntunannya bagi kita sudah dituntun seperti yang kita sebutkan tadi. Lakukanlah, kerjakanlah, tidak ada masalah kita. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kemarin hampir 6 hari atau 6 malam, 7 malam kalau saya tidak salah, juga ada pertanyaan dari jamaah di majelis kita yang lain. Ketika itu kita ditanya, saya ditanya, Ustaz, Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan mengatakan bahwa sholat Sayyidina Ali tidak khusyuk. Sholat Sayyidina Ali tidak khusyuk. Seolah-olah ingin mencari pembenaran, seolah-olah bisa jadi ingin mencari legitimasi bahwa kalau ada orang sholatnya tidak khusyuk wajar. Kenapa Sayyidina Ali saja, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sholatnya tidak khusyuk. Maka ketika itu saya jawab, kita harus berhati-hati melihat sebuah peristiwa, melihat sebuah riwayat. Karena bisa jadi
riwayat itu benar, tapi jangan digunakan menjadi dalil untuk hal yang tidak tepat sehingga menjadi salah. Karena ini Sayyidina Ali, lalu kita pikir ini riwayatnya cocok untuk kita. Dia sholatnya tidak khusyuk dan itu kata Nabi. Nanti ada lagi riwayat dari Umar bin Khattab. Kita lihat, oh ini yang melakukan Umar bin Khattab. Tapi kita tidak tahu kapan Umar bin Khattab itu melakukannya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka saya jelaskan, peristiwa Sayyidina Ali itu adalah pada sebuah peristiwa tentang hadiah sorban dari Nabi. Nabi sengaja menguji Sayyidina Ali di awal-awal perintah sholat diturunkan. Di awal-awal ketika Rasulullah hendak mengajarkan sholat itu kepada semua orang, termasuk kepada Sayyidina Ali, maka Rasul mengetesnya. Sebelum sholat berjamaah, Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, aku ingin menghadiahkan sebuah sorbanku kepadamu. Kau boleh pilih sorban yang selama ini kau pakai, yang kau lihat, mau warna apapun silahkanlah, kata Nabi. Tapi Sayyidina Ali masih mikir karena disuruh pilih. Maka kata Nabi, kalau begitu kita sholat dulu. Sholat berjamaah seperti biasa. Habis zikir, habis doa, Sayyidina Ali langsung jadi ditanya Nabi, mau warna apa? Sayyidina Ali pun spontan menjawab warna yang dia inginkan. Ketika itulah Nabi Muhammad mengatakan, sholatmu tidak khusyuk. Kenapa? Berarti milih-milih warnanya waktu sedang sholat. Waktu sedang sholatlah dia mau hijau kah, mau kuning kah, mau merah. Pokoknya nanti kalau dijawab Nabi, ku pilih saja yang ini. Betul. Selesai sholat ditanya Nabi, Sayyidina Ali pun langsung menjawabnya. Itu peristiwa yang saya katakan. Dari peristiwa ini tergambar sama kita peristiwanya benar. Ini sahih, tidak terbantahkan. Cuma kita harus melihat peristiwanya itu sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu. Yang pertama, itu ucapan Nabi ketika Sayyidina Ali belum mengenal sholat dengan baik. Tapi saya katakan, coba lihat riwayat lain. Ketika Sayyidina Ali sudah memahami sholat dengan baik, bahkan Sayyidina Ali itu menjadi ikon sholat khusyuk yang diajarkan oleh Nabi. Dia jadi ikon, dia jadi simbol, dia jadi contoh. Ulama-ulama kalau mencontohkan sholat orang yang khusyuk itu hampir tidak pernah menjelaskan sholatnya Abu Bakar Siddiq walaupun mereka khusyuk, Umar bin Khattab walaupun mereka khusyuk, Utsman bin Affan dan lain-lain walaupun mereka khusyuk. Tapi yang selalu mereka sebutkan jadi contoh itu adalah sholatnya Sayyidina Ali. Sampai-sampai ada riwayat Sayyidina Ali itu pernah tertusuk anak panah kakinya. Tertusuk anak panah, lalu ketika dicabut dia menjerit, sakit luar biasa. Bahkan dia larang jangan cabut. Tapi ada orang yang mengerti bagaimana hebatnya sholat Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali sedang sholat, dicabutnya lah anak panah itu. Tidak ada suara menjerit, berarti tidak sakit. Bahkan ketika selesai, kenapa bisa tercabut? Kata mereka, bukan tercabut, tapi sengaja kami cabut. Kapan? Ketika engkau sholat tadi. Sayyidina Ali pun diam. Bagaimana bagi Sayyidina Ali nikmatnya sholat itu bisa mengalahkan rasa sakit? Itulah hebatnya.
sholatnya Sayyidina Ali itu. Hilang rasa sakit gara-gara nikmatnya rasa sholat tersebut. Kemudian dalam peristiwa yang lain, pernah ada yang melihat ketika Sayyidina Ali sedang wudu, kemudian dia sholat, diperhatikan oleh orang tersebut. Lalu dia lihat Sayyidina Ali itu persis seperti orang yang ketakutan luar biasa. Wudu tapi seperti orang yang ketakutan. Sholatnya pun seperti itu. Lalu dia tanya kepada Sayyidina Ali, apa yang membuatmu seperti itu? Kata Sayyidina Ali, bagaimana aku tidak takut ketika aku berwudu, aku menghadapkan diriku ke arah kiblat. Itu artinya aku meyakinkan diriku bahwa aku sedang menghadapkan diriku kepada Allah. Begitu juga di dalam sholat. Maka ketika aku merasa menghadapkan diriku kepada Allah, aku yakin Allah pasti memperhatikan aku ketika wudu maupun ketika sholat. Allah pasti menatapiku, memandangiku dengan seksama, bahkan mendengar sampai ke isi hatiku. Maka aku takut, kata Sayyidina Ali, aku takut kalau di dalam wudu'ku ada yang Allah tidak berkenan. Aku takut di dalam sholatku kalau Allah sampai ada yang tidak suka dengan apa yang hadir muncul di dalam sholatku. Itu yang membuat aku takut luar biasa. Makanya ku perjuangkan wudu'ku jangan sampai ada yang Allah tidak ridha. Jangan sampai di dalam sholatku ada yang Allah tidak suka. Itulah gambaran Sayyidina Ali. Maka saya bilang, kalau mau mencontoh sholat Sayyidina Ali, jangan pada saat Sayyidina Ali baru awal-awal mengenal sholat atau mempelajari sholat dari Nabi kita. Tapi contohlah, jadikan contoh Sayyidina Ali itu untuk sholat kita ketika dia memang sudah banyak mendapatkan pengetahuan dan tuntunan tentang sholat itu dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan salah mengambil riwayat untuk dijadikan sebagai dalil. Kemudian saya katakan yang kedua, kalau dalam peristiwa itu kata Nabi orang yang di dalam sholatnya ingat satu saja, ingat memilih-milih sorban, sholatnya tidak khusyuk. Bagaimana kalau di dalam sholat kita bukan hanya sorban yang kita bayangkan? Bagaimana kalau di dalam sholat kita bukan hanya sorban yang kita ingat-ingat, tapi lebih banyak lagi dari itu? Kira-kira khusyuk tidak sholat kita? Jawab sendiri, saya bilang. Kira-kira kalau kita ingat pekerjaan, kata Nabi, khusyuk tidak sholat kita itu? Kalau kita ingat arisan, ingat undangan, ingat segala pekerjaan, ingat segala urusan, ingat segala kegiatan, kira-kira kata Nabi, khusyuk tidak sholat kita? Itu sementara ingat satu sorban saja, kata Sayyidina Ali, sholat itu tidak khusyuk. Semestinya saya bilang, riwayat itu jangan dijadikan alasan bahwa kita boleh tidak khusyuk, tapi harus jadikan cemeti. Cuma ingat sorban saja tergolong sholat yang tidak khusyuk. Itu saya sampaikan terakhir. Maka hati-hati Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Saya lihat ya ada beberapa, kalau tidak saya katakan agak banyak orang-orang yang mengambil riwayat itu benar, tapi tidak tepat dijadikan sebagai dalil untuk sesuatu. Jangan sampai ini ada orang yang mengaku dia mengikut Umar bin Khattab, kan hebat kan? Mengikut Umar bin Khattab. Oh, saya ini pengikut Umar bin Khattab, kata dia. Lalu makanya anak saya yang lahir perempuan saya bunuh.
Kenapa kau bunuh? Umar bin Khattab pernah membunuh anak perempuannya yang baru lahir. Ini kan peristiwanya betul. Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Tapi orang ini bego nampaknya. Dia tidak pahami kapan Umar bin Khattab melakukan itu. Sebelum Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, dia menyesal luar biasa melakukan hal tersebut di masa jahiliyahnya. Jadi jangan ditengok, oh ini siapa yang kerjakan, kerjakan ikuti. Jangan. Cocok enggak? Sama dengan ada orang sekarang yang mengatakan nikah itu tidak perlu wali. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad nikah dengan Siti Khadijah, itu tidak pakai wali-walian. Peristiwanya betul. Tapi ingat ketika itu Nabi Muhammad berumur 25. Dia belum diangkat jadi Rasul. Artinya belum menerima wahyu, belum menerima syariat agama, apalagi syariat munakahat. Bab tentang nikah itu belum ada. Maka kalau mau mencontoh syariat nikah, contohnya bagaimana Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah. Menikah setelah ada syariat, jangan sebelum ada syariat. Lalu orang mencontohnya, mengikutnya. Kita katakan tadi peristiwanya benar, tapi dia mengambil dasar hukumnya secara salah. Nabi Muhammad tidak sengaja berniat membawa cucunya ke masjid, tapi cucunya datang sendiri ke masjid. Lalu ketika dia sujud, ditunggangi oleh cucunya sehingga dia lama di dalam sholatnya itu, takut cucunya jatuh. Orang sekarang mengatakan peristiwa itu benar. Oh iya benar, tapi dia jadikan menjadi dalil salah. Sengaja dia bawa anaknya ke masjid. Di situ salahnya. Kalau dia tidak sengaja juga membawa anaknya datang sendiri ke masjid, berarti peristiwanya salah. Dia tidak salah. Ini salahnya dia, peristiwanya tidak sama, lalu dia mau sama-samakan, dia jadikan sebagai dalil. Bapak dan Ibu tidak pernah kan melihat orang, saya pernah melihat itu langsung. Memang diambilnya di tepi. Begitu dia berdiri, tangannya yang satu pegang anaknya di sini. Dia rukuk masih dipegang. Sampai sujud dia peluk terus anaknya. Nah ketika nanti dia mundur tasyahud, tangannya akan banyak hal-hal nanti di luar dari tuntunan sholat yang dia kerjakan. Kenapa? Gara-gara dia sengaja bawa anaknya yang masih kecil ke masjid. Bapak dan Ibu juga belum melihat kan? Ada orang yang ikat anaknya. Dia ikat anaknya, Pak. Talinya dia kendalikan. Kalau anaknya mau bergeser, tangannya main geser tali. Saya mata kepala saya udah lihat itu. Jadi apalah pekerjaan dalam sholat kayak begitu? Alasannya tadi Nabi Muhammad pernah cucunya naik ke tunggangannya. Peristiwa Nabi Muhammad itu betul, tapi kejadiannya tidak sama. Jadi salah menjadikannya itu menjadi dalil bahwa anak dengan cara diikat, bahwa anak dengan cara dipeluk, bahwa anak dengan cara dipegang terus menerus. Itu hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah juga ada baca tulisan, mungkin Bapak dan Ibu juga di media sosial ya. Ada orang yang menulis, ada seorang alim, kata dia, ahli ibadah di masa Nabi Musa. Masanya masa Nabi Musa bukan. Padahal kita ini umat Nabi Muhammad, bukan umat Nabi Musa. Di masa Nabi Musa, satu hari katanya dia bermimpi. Dia
berdialog dengan Tuhannya. Nah, disebutlah Allah karena mau bilang sama kita kepada Tuhannya, kepada Allah. Ketika itu dia mengatakan bahwa Allah mengatakan ibadah yang terbaik itu bukan sholat, karena sholat itu untuk dirimu sendiri. Ibadah yang terbaik itu bukan haji, bukan puasa, tapi itu karena itu untuk dirimu sendiri. Ibadah yang terbaik itu adalah berinfak, bersedekah, karena sedekah itu selain untuk dirimu juga untuk kepentingan orang lain. Maka dari itu seolah-olah itu dalam uraiannya sholat itu nomor sekian. Padahal kita tahu sholat itu nanti yang pertama diperiksa, nomor satu diperiksa, bukan sedekah kita, bukan zakat kita dan lain sebagainya. Kalau selesai sholatnya dengan baik, pastilah sedekahnya juga baik. Kenapa? Dia lakukan dengan ikhlas sholatnya, pastilah sedekahnya juga ikhlas. Tapi kalau sholatnya amburadul, pasti walaupun dia berikan sedekah, sedekahnya itu akan amburadul nanti hasilnya. Tapi di situ kesannya seolah-olah nggak usah dikejar-kejar sholat, perbanyaklah sedekah. Saya telusuri, rupanya penulisnya ini paling sering bikin proposal minta sedekah ke sana kemari. Sampai itu tidak ada dalil rasanya dalam Al-Quran, tidak ada dalil dari hadis Nabi, diangkat peristiwa di zaman Nabi Musa. Padahal kita ini tidak disuruh mengikut syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, kecuali syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang disyariatkan lagi kepada kita. Kurban, syariat Nabi Ibrahim. Tapi kepada Nabi Muhammad disyariatkan kembali. Maka ketika kita berkorban, kita hakikatnya melakukan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan yang kepada Nabi Ibrahim, walaupun itu dilanjutkan dari syariat Nabi Ibrahim kepada syariat Nabi Muhammad. Khitan, sunat kata orang, itu syariat Nabi Ibrahim. Nah, kita melakukannya karena mengikut syariat Nabi Muhammad yang dari syariat Nabi Ibrahim disyariatkan lagi kepada Nabi Muhammad. Yang tidak disyariatkan jangan. Nanti ada orang rajin kawin, alasannya di zaman Nabi Nuh, kata dia, Nabi Nuh pun jadikan sebagai dalil. Syariat pernikahan tidak sama dengan syariat pernikahan di zaman syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi, jangan nikah dengan Khadijah dijadikan sebagai dalil, karena syariat nikah belum turun. Sekarang yang kita ikut syariat nikah yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi hati-hati membaca riwayat, membaca sejarah. Bisa jadi riwayat itu benar, tapi apakah riwayat itu menjadi dalil sama kita atau tidak? Kalau dalilnya bukan syariat, tidak apa-apa. Dalilnya cuma akhlak misalnya, seperti peristiwa Syekh Barsiso. Pernah dengar itu kan? Peristiwa Syekh Barsiso pernah dengar? Orang yang diuji oleh Allah diawali dengan tidak mau melihat wanita, lalu dia gagal. Akhirnya datang ujian. Temannya menitipkan anak gadisnya di rumahnya dengan alasan dia mau keluar kota. Dia terima. Lalu tapi tempatkan di kamar yang sana, kata dia. Dia tidak ke kamar-kamar itu. Tapi entah kenapa suatu saat apa yang menyebabkan itulah jalan takdir, tersingkap di hembus angin. Itu pakaian si anak gadis tadi tersingkap. Ketika itu terpandang oleh Syekh Barsiso, nampaklah kaki, nampaklah betis yang menarik baginya, darahnya. Wah, setan pun mulai kena nih tadi.
Akhirnya singkat cerita terjadilah dia pun menggauli wanita itu pada akhirnya, kemudian hamil. Lalu setan bilang, reputasimu akan hancur, maka lebih baik kau bunuh dia, kubur di bawah tempat tidur, tidak ada yang tahu. Pada zaman dulu, zaman Nabi Musa juga diangkat dari zaman Nabi Musa, kemudian dikubur di situ. Akhirnya pulang orang tuanya dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, akhirnya terbongkar juga. Terbongkar, di penjara, dihukum mati. Ketika mau dihukum mati, ujian terakhir datang. Setan pun datang. Tidak ada yang bisa menolongmu kecuali aku, kata setan. Aku akan menolongmu, menyelamatkanmu. Kata si mahasiswa, aku mau, kata dia. Maka kata si setan, kalau begitu sekarang juga kau akui aku sebagai Tuhanmu. Ketika itulah diakui sebagai Tuhan. Ketika dia mengakui sebagai Tuhan, maka parang Al-Gojo sudah sampai ke batang lehernya, mati dalam keadaan kafir. Kalau menyangkut akhlak, ini boleh diceritakan, boleh dikisahkan, tapi ini bukan syariat. Tidak ada yang perlu diamalkan di situ, tapi mengambil pelajaran itu boleh, itu bisa. Jadi ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang cocok untuk jadi contoh teladan untuk akhlak, untuk perbaikan kepribadian. Tapi untuk dasar syariat maka tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, kecuali kalau disyariatkan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi pertanyaan yang lain, tapi waktu kita yang tidak mencukupi.